Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English class. Today we are going to learn about chapter 5 entitled a present continuous tense and past continuous tense. But before we start our lesson today, let's we pray together. Pray begin. Amin. Thank you. Okay, let's we start now. The chapter 5 entitled a present continuous tense and past continuous tense. Here we go. Oke anak-anak, pada awal pembelajaran di sini akan disampaikan terlebih dahulu tentang definisi dan juga fungsi dari present continuous tense dan juga past continuous tense. Di mana untuk definisi dari present continuous tense adalah it is used to express a continuous or ongoing action at the present tense and it expresses an action which is progress at the time of speaking. Nah, perlu diingat ya, untuk pembahasan tenses atau grammar kali ini ada present continuous tense dan juga past continuous tense, ada satu hal yang sama di mana mereka terdapat kata continuous. Nah, ketika kamu belajar tentang grammar dan di situ ada kata continuous, itu menandakan bahwa suatu aksi atau kejadian itu sedang berlangsung. Tetapi yang membedakan keduanya adalah untuk present itu terjadinya sekarang, sedangkan past terjadinya. Oke ya anak-anak ya, untuk pengertian dari present continuous tense dan past continuous tense, di sini saya ulang ada satu persamaan di antara mereka, yaitu terdapat kata continuous. Nah, ketika kamu belajar grammar dan ketemu kata continuous, kamu akan identik dengan verbal ing. Verb 1 di mana ada akhiran ing. Contoh kata eat menjadi eating, drink menjadi drinking, sleep menjadi sleeping, dan yang lainnya. Nah, untuk present dan past continuous perbedaannya dari segi waktu. Untuk present itu identik dengan waktu sekarang atau sedang berlangsung sekarang, sedangkan untuk past continuous tense itu terjadinya dan selesainya sudah dari kemarin atau waktu sebelum hari ini. Karena untuk past continuous tense sendiri pengertiannya adalah it is used to express a continued or ongoing action in the past, ya, sudah terjadi di waktu lampau atau waktu sebelumnya and completed at some point in the past, dan beberapa hal yang menjadi poin utama dari kejadian tersebut sudah selesai di waktu lampau. Jadi bedanya di situ. Sekali lagi, untuk present continuous tense itu sedang terjadi saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Sedangkan untuk past itu terjadinya kemarin, bukan saat ini dan juga bukan besok. Jadi lebih menonjol di bagian waktu ya, yang membedakan di antara keduanya. Dan tetap sama nanti untuk past continuous itu juga menggunakan verbal ing ya, menggunakan akhiran ing. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke bagian structure A. Nah, structure A kita fokus untuk tenses present continuous tense, bentuk waktu yang menggambarkan kejadian atau aktivitas yang terjadi saat ini atau sekarang. Nah, untuk strukturnya itu ada 3. Seperti biasa ada positif, negatif, and interrogative. Nah, kalian bisa lihat di situ ya. Untuk yang biru menggambarkan structure positif, negatif yang tengah, kemudian yang paling bawah adalah bentuk kalimat tanya. Yang harus kalian ketahui untuk mempelajari kedua tenses ini adalah rumus yang harus kalian tahu dan harus kalian hafalkan itu sangat gampang. Kenapa sangat gampang? Karena pada kedua tenses itu banyak kesamaan. Perbedaannya hanya satu, yaitu di bagian to be. Ya, untuk to be dari present itu ada 3. To be dari present ada 3, yaitu present, ada is, ada am, kemudian ada are. Is untuk she, he, it. M untuk I, R untuk you, they, we. Ya, untuk orang jumlah 1, misal Budi, berarti menggunakan is. Untuk subjek khusus I atau saya menggunakan am, dan juga untuk subjek lebih dari 1 menggunakan are. Ya, strukturnya adalah subjek, kemudian to be-nya dulu, baru verb ing. Contoh subjeknya adalah Budi. Karena Budi jumlahnya 1, maka is. Budi is. Kemudian saya punya kata kerja sleep menjadi sleeping. Budi is sleeping. Ya. Kemudian untuk bentuk negatifnya tinggal ditambahkan not aja di bagian setelah to be. Bisa kalian tulis panjang menjadi is, kemudian not, are menjadi are, kemudian not, dan juga am, kemudian not. Atau kalian mau mempersingkat dengan isn't, aren't, dan I'm not. Gitu ya. Untuk I itu tidak bisa M-nya dihubungkan dengan not. Jadi kalau mau dipersingkat, I dihubungkan dengan M, not tetap not, gitu ya. Subject to be is MR, not verb ing. Budi is not atau Budi isn't sleeping.
Bentuk interrogatifnya atau kalimat tanya, posisi subjek dan juga to be tinggal dibalik. Untuk verb ing tetap berada di belakang. Dan jangan lupa tambahkan tanda tanya karena kalimat tanya. Ya, di situ to be, is, am, are, kemudian subjek, kemudian verb ing. Kalau Budi tadi, karena Budi is sleeping, berarti dibalik is Budi sleeping. Understand? Nah, untuk satu hal yang perlu kalian tahu bahwa mempelajari dua tenses ini itu sebenarnya mudah ya, mudah, tetapi perlu diingat bahwa perbedaan yang paling jelas di antara keduanya, pertama dari segi waktu yang membedakan untuk present saat ini, past itu sudah terjadi kemarin, dan yang kedua dari segi to be yang dipakai. Untuk present ada 3, ada is, am, dan juga are, dan untuk past mari kita lihat. Kita langsung masuk ke structure B, di mana untuk structure B di sini kita fokus pada past continuous tense, dan to be bukan lagi ada 3 melainkan sudah menjadi 2 karena untuk past tense to be-nya hanya ada was dan juga were. Untuk to be was dipakai untuk single subject, ada I was, she was, he was, it was, Budi was. Untuk were maka sebaliknya atau plural subject, more than one subject, ada we were, they were, you were, Budi and Tisar were. Nah, kita masuk ke bagian positif. Subjeknya tetap di depan, kemudian diikuti to be, was, were, dan sama belakangnya diikuti verb ing. Budi was sleeping. Untuk negatifnya, subject to be, was, were, tambahkan not dan juga verb ing. Budi was not sleeping. Interrogatif atau kalimat tanyanya to be dan subjek dibalik dan tetap ditambahkan verb ing di belakang. It was Budi sleeping. Jangan lupa tanda tanya. Jadi mudah ya, perbedaan di antara keduanya yang pertama apa? Dari segi waktu, dan yang kedua dari to be-nya. Untuk subjek terus posisi verb ing-nya sama. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan lagi di slide berikutnya, yaitu masuk ke contoh dari masing-masing bentuk positif, negatif, dan juga interrogatif. Nanti ketika kalian mendapatkan soal sudah tidak bingung lagi ya, karena di sini perlu kalian ketahui untuk mempelajari kedua tenses ini mudah. Kalau ketemu kata continuous berarti ketemu verb ing. Cuma sekali lagi perbedaannya terdapat dari segi waktu dan juga to be yang dipakai. Kita masuk ke sentence A atau present continuous tense bentuk positif. Contoh yang pertama adalah my mother is sweeping the floor. Ibuku sedang mengepel lantai. Anita and Rudy are studying English together. Anita dan Rudy sedang belajar bahasa Inggris bersama. I am doing a math test. Saya sedang mengerjakan tes matematika. Selanjutnya masuk ke contoh bentuk kalimat negatif. Ada 3 kalimat yang bisa dilihat di sana. Untuk yang A, the children are not playing football now. Kenapa the children pakai are? Karena children itu lebih dari 1. Sedangkan ketika kamu ketemu subjek child, maka diganti to be-nya menjadi is. Kemudian untuk bagian B ada Kayla is not doing her homework. Ya, karena Kayla itu single subject maka pakai is. Kemudian jangan lupa not jika mau dihubungkan dengan to be, bisa seperti itu ya. Bisa ditulis terpisah is not atau isn't, are not atau aren't. Kemudian contoh berikutnya adalah I am not sleeping at the present. Itu I am not, mau disingkat I am kemudian not, boleh juga seperti ini, jadi I'm not sleeping at the present. Kemudian bentuk kalimat tanya ada 3 juga, ada is your father washing his car now. Kemudian yang bagian B, are you watching the movie? Yang bagian C, are you enjoying my food? Nah, di sini untuk time signal atau keterangan waktu yang dipakai pada present continuous tense karena menunjukkan aktivitas atau kegiatan yang sedang berlangsung, maka kamu bisa pakai kata now yang artinya sekarang, kemudian at present saat ini, at the moment juga saat ini. Jadi ada 3, ada now, at present, dan at the moment. Kemudian kita masuk ke sentence tipe B, yaitu untuk tenses past continuous tense yang menggambarkan situasi atau keadaan di mana terjadinya itu kemarin. Terjadinya kemarin, sedang terjadi tetapi waktunya kemarin. Nah, kita mulai dari contoh kalimat yang berbentuk positif, ada the boy was sleeping at the room. The boy jumlahnya 1 maka pakai was. The boy was, kalau the boys di subjeknya ada s maka the boys were. We were watching TV together. Ryan was enjoying his meal. Kemudian masuk ke bentuk negatif, ada Indah and Rudy were not joining the course. Weren't atau were not boleh. Kemudian Lisa was not calling me today.
Kemudian yang selanjutnya, I was not finishing my test. Itu terjadinya sedang terjadi tetapi kemarin atau lalu. Kemudian untuk contoh dari kalimat interrogatif ada 3. Was your mother cooking for breakfast? Were you searching the math answer? And the last example is were the boys playing music. Nah, untuk yang C ini pakai were karena di subjek the boys itu ada imbuhan S yang menandakan lebih dari 1 orang. Oke. Sekian penjelasan dari saya untuk materi di chapter 5 dengan judul Present Continuous Tense and Past Continuous Tense. Nanti seperti biasa jangan lupa dicatat, kemudian dipelajari dengan baik, karena pada pertemuan berikutnya kita akan bersama-sama latihan menjawab soal tentang tenses ini. Ya, kenali bentuk positif, negatif, dan interrogatif dari masing-masing Present Continuous Tense maupun Past Continuous Tense. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.